Perkenalkan, nama saya Maya Maria Herli. Saya dari program studi PPKN. Di sini saya mahasiswa PPL dari Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 4, yaitu pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini terdapat gambar, silahkan mengamati gambar berikut ini. Lalu buatlah 5 pertanyaan berkaitan dengan dampak positif dan dampak negatif perkembangan iptek. A. Pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang tersusun secara bersistem tentang kepandaian manusia yang dapat diterapkan untuk menunjang dan memberi kenyamanan bagi kehidupan manusia. Lalu, perkembangan iptek di dunia dijelaskan melalui garis besar berikut sebelum abad ke-20, yaitu ada sistem pertanian di Mesopotamia, lalu ada mesin cetak Gutenberg, lalu ada revolusi industri. Lalu ada perkembangan teknologi dunia pada abad ke-20 dan setelahnya, yaitu transistor, serat optik, komputer, dan internet. Lalu, perkembangan iptek di Indonesia sebelum abad ke-20 cenderung berkembang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari, yaitu ada sistem terasering pada pertanian, perahu pinisi dari Sulawesi Selatan, teknologi membatik dan menenun, bangunan rumah adat dan candi-candi megah. Lalu di sini ada perkembangan iptek di Indonesia pada abad ke-20 dan setelahnya dipengaruhi oleh warisan zaman kolonial Belanda, yaitu ada 5. Yang pertama, Lembaga Fisika Nasional. Yang kedua, Badan Tenaga Nuklir Nasional. Yang ketiga, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Yang keempat, ada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Lalu yang kelima, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Lalu di sini ada kemajuan iptek terhadap NKRI memiliki dampak positif dan negatif dilihat dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, serta hukum dan pertahanan keamanan. Yang pertama ini ada pengaruh positif. Yang pertama, diskusi politik semakin terbuka dengan adanya TV dan radio. Yang kedua, konsumen dengan mudah mencari dan membandingkan informasi berbagai produk. Yang ketiga, orang dipermudah dalam berkomunikasi dengan orang lain. Lalu yang keempat, teknologi mempermudah identifikasi pelaku kejahatan. Lalu di sini ada pengaruh negatifnya, yaitu orang mudah mendapatkan dan menyebarkan berita hoax. Yang kedua, meningkatkan sifat konsumerisme. Yang ketiga, anak-anak kecanduan gawai. Lalu yang keempat, terjadinya pemalsuan identitas di dunia maya. Lalu di sini ada kemajuan iptek juga memberikan dampak positif dan negatif pada bidang teknologi informasi dan komunikasi, transportasi, kesehatan, dan pertanian. Yang pertama, di sini ada pengaruh positifnya, yaitu memudahkan seseorang untuk berkomunikasi. Yang kedua, berkembangnya sektor pariwisata. Yang ketiga, ditemukannya alat bantu kesehatan. Yang keempat, meningkatkan produksi tanaman pertanian. Lalu di sini ada pengaruh negatif. Yang pertama, memunculkan kesadaran akan eksis di dunia maya secara berlebihan. Yang kedua, berbagai sarana transportasi juga mengakibatkan polusi udara. Yang ketiga, teknologi dalam bidang kesehatan menimbulkan masalah moral baru. Lalu yang keempat, perkembangan bioteknologi dikhawatirkan memiliki efek negatif pada lingkungan hidup. Lalu yang B, sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Dalam menggunakan iptek, kita perlu memperhatikan Undang-Undang NRI tahun 1945 pasal 28C ayat 1, yaitu setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya, untuk menghadapi perkembangan iptek, masyarakat dan pemerintah Indonesia tentu tidak boleh menerima bulat-bulat atau menolak semuanya. Kemajuan yang terjadi pada iptek harus dilihat dan diperhatikan secara menyeluruh, sehingga kita dapat selektif mengambil hal-hal positif dan meninggalkan hal-hal yang negatif. Lalu di sini ada sikap selektif yang dapat kita lakukan adalah sebagai berikut, yaitu setiap perkembangan iptek harus dipergunakan sejalan dengan perintahnya. Yang kedua, iptek digunakan demi kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia.
Yang ketiga, diperlukan semangat keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia saat melakukan inovasi iptek. Demikian materi pada hari ini yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi seluruh siswa dan sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih.